Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura, Fakultas Kedokteran, Program Studi S1 Keperawatan, mendapat tugas untuk membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah keperawatan psikiatri dengan dosen pengampu Ibu Naomi Jober, Escape Nurse MPH. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 10 orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua, Julius Sairi Sarongalo. Yang kedua, Ayu Diana Dewi Sambar. Yang ketiga, Ayu Rizkawati Ibrahim. Yang keempat, Ermelinda Koibur. Yang kelima, Gretin Bero Tabui. 6, Imelda Christine Kajoy. 7, Jane Desiria Hukubun. 8, Nixon Bartowonar. 9, Yakobus Adrianus Mokan. Dan yang ke-10, Saharia. HDR itu apa sih? Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi yang negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Adanya perasaan hilang kepercayaan diri, merasa gagal karena tidak mampu mencapai keinginan sesuai dengan ideal diri. Sebagaimana harga diri yang digambarkan dari sifat individu yang memiliki perasaan yang lima tanpa syarat, meski salah dan gagal, sebagai yang berharga diri, sifat dan harga diri rendah yang berkepanjangan karena evaluasi negatif terhadap diri mereka sendiri dan diri kemampuan mereka, gambaran seorang yang. Baik, sekarang kita masuk di klasifikasi harga diri rendah. Di sini klasifikasinya ada 2, yaitu situasional dan kronik. Yang dimana harga diri rendah situasional yaitu persepsi negatif tentang diri sendiri karena adanya situasi yang terjadi seperti adanya trauma yang muncul secara tiba-tiba. Misalnya harus dioperasi, kecelakaan, pemerkosaan ataupun di penjara. Kemudian pada harga diri negatif tentang diri sendiri berlangsung lama, di mana individu dengan harga diri rendah kronik yaitu sebelum sakit ataupun sesudah dirawat klien memiliki pikiran negatif dan meningkat saat dirawat. Faktor pendukung atau penyebab diri kronik yaitu tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan atau kurang kasih sayang, kurang pengambilan bagian dari suatu masyarakat dan tidak dianggap di lingkungan dan ketidaksesuaian perilaku dengan norma yang ada. Oke, di sini saya akan membahas tentang etiologi. Di sini etiologi ada 2, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi di sini ada 3, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistis, kegagalan yang berulang, dan kurang mempunyai tanggung jawab personal. Dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi performa peran adalah tipe peran gender, tuntutan peran pekerjaan, dan harapan peran budaya. Dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi identitas pribadi, meliputi ketidakpercayaan orang tua, terus ada tekanan dari kelompok, dan perubahan struktur. Oke, selanjutnya adalah faktor presipitasi. Faktor presipitasi ini terjadi harga diri rendah, biasanya adalah kehilangan bagian tubuh, atau perubahan penampilan atau bentuk tubuhnya, kegagalan atau produktivitas yang menurun. Secara umum, gangguan konsep harga diri rendah ini dapat terjadi secara situasional atau kronik. Secara situasional karena trauma yang muncul secara tiba-tiba, misalnya harus dioperasi karena kecelakaan atau karena perkosaan atau Baiklah teman-teman, kita masuk pada rentang respon. Rentang respon di sini ada respon adaptif dan respon maladaptif. Kita
perdalam dulu apa itu respon adaptif. Jadi di respon adaptif pertama kita akan melalui respon positif dan aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri di sini maksudnya adalah pernyataan tentang konsep diri yang positif dengan pengalaman latar belakang sukses. Artinya dia mempunyai pikiran-pikiran atau punya motivasi yang positif. Kemudian kita masuk pada konsep diri yang positif. Ini masih dalam respon adaptif ya. Nah, konsep diri positif artinya apabila individu mempunyai pengalaman yang positif dalam perwujudan dirinya. Kemudian kita akan masuk di tengah-tengah antara respon adaptif dan maladaptif, ada yang disebut dengan harga diri rendah. Nah, harga diri rendah inilah yang dikatakan sebagai perasaan negatif terhadap diri sendiri, termasuk kehilangan rasa percaya diri, tidak berharga dan tidak berdaya, atau kadang juga muncul rasa pesimis. Kemudian kita mengarah pada respon maladaptif, di mana di respon maladaptif ini diawali dengan kerancuan identitas. Kerancuan identitas ini yang dimaksud adalah kegagalan individu untuk mengintegrasikan berbagai identifikasi masa kanak-kanak ke dalam kepribadian psikososial dewasa yang harmonis. Kemudian yang terakhir dalam respon maladaptif adalah depersonalisasi. Depersonalisasi adalah perasaan tidak realistik dalam kegiatan dari diri sendiri. Baik, kita akan masuk dalam tanda dan gejala. Tanda dan gejala ada dua. Yang pertama subjektif. Subjektif yang pertama mengintrospeksi diri sendiri, yang kedua perasaan diri yang berlebihan, yang ketiga perasaan tidak mampu dalam segala hal, yang keempat selalu merasa bersalah, yang kelima selalu sikap negatif pada diri sendiri, yang keenam bersikap pesimis dalam kehidupan, yang ketujuh mengeluh sakit fisik, yang kedelapan pandangan hidup yang terpolarisasi, dan yang kedelapan menentang kemampuan diri sendiri, dan yang kesembilan menjelek-jelekan diri sendiri. Yang kedua objektif, yang pertama produktivitas menjadi menurun, yang kedua perilaku destruktif yang terjadi pada diri sendiri, yang ketiga perilaku destruktif yang terjadi pada orang lain, yang keempat penyalahgunaan suatu zat, yang kelima tindakan menarik diri dari hubungan sosial, yang keenam mengungkapkan perasaan bersalah dan malu, yang ketujuh muncul tanda depresi, suka tidur, dan susah makan, dan yang terakhir gampang tersinggung dan mudah marah. Mekanisme coping terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ada 3, yaitu satu, aktivitas yang memberikan pelarian sementara dari krisis identitas diri. Yang kedua, aktivitas yang memberikan identitas pengganti sementara. Dan yang ketiga, aktivitas yang sementara menguatkan atau meningkatkan perasaan diri yang tidak menentu. Jangka panjang yaitu ada 2. Yang pertama penutupan identitas, adopsi identitas prematur yang diinginkan oleh orang terdekat tanpa memperhatikan keinginan, aspirasi atau potensi diri individu. Yang kedua, identitas negatif, asumsi identitas yang tidak sesuai dengan nilai dan harapan yang diterima masyarakat. Mekanisme pertahanan ego termasuk penggunaan fantasi, disosiasi, isolasi, proyeksi, pengalihan, atau displacement berbalik marah terhadap. Baik, kita akan masuk ke strategi pelaksanaan SP1P. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien. Yang kedua, membantu pasien menilai kemampuan yang dapat digunakan. 3, membantu pasien memiliki kegiatan yang akan dilatih sesuai dengan kemampuan pasien. Yang keempat, melatih pasien sesuai kemampuan yang dipilih. Yang kelima, memberikan pujian yang wajar terhadap keberhasilan pasien. Yang keenam, mengajarkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan. Kemudian SP2P, yang pertama, mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien.
Yang kedua, melatih kemampuan kedua. Yang ketiga, mengajarkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan. Kemudian SP3P, yang pertama mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Yang kedua, melatih kemampuan ketiga. Yang ketiga, menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan. Kemudian SP4P, yang pertama mengevaluasi 1, 2, dan 3. Yang kedua, menjelaskan kegunaan obat. Yang ketiga, Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Perkenalkan saya Suster Sakaria. Di sini saya berdinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ibu namanya siapa? Gretin ya, Bu Gretin. Senang dipanggil siapa Bu? Bu Gege. Baik Bu Gege. Perasaannya bagaimana Bu Gege hari ini? Biasa Bu. Oh, baik Bu. Baik Bu, pertama Bu, di sini kita akan berbincang-bincang tentang kemampuan apa yang Ibu mampu lakukan di rumahnya. Apakah bisa Bu? Menyapu ya Bu. Berbincang-bincang di mana? Di sini mengepel. Berapa lama kita mau berbincang-bincang? Membersihkan alat makan kalau membersihkan. Permisi. Selamat pagi Bu Gege. Selamat pagi Bu Gege. Gimana perasaannya hari ini? Masih ingat saya yang kemarin waktu mengajarkan Ibu bagaimana cara menyapu mengikuti kegiatan harian Ibu? Oke, hari ini mungkin saya butuh waktu 5-10 menit bisa untuk kita kembali kegiatan yang kemarin sudah dilakukan, sama kita akan melanjutkan kegiatan yang ada. Silakan Ibu Gege, ini sapu yang ini coba menunjukkan kembali ke suster bagaimana cara menyapu yang baik kemarin diajarkan. Oke. Sekarang kita belajar bagaimana cara mengapel yang baik. Yang pertama coba Ibu Gege mempraktekkan bagaimana sih biasanya Ibu Gege lakukan mengepel di suster, bagaimana caranya Ibu Gege biasanya mengepel, bisa dipraktekkan Ibu suster lihat. Oh, biasanya mengapelnya begitu ya? Iya. Oke, di sini suster mengajarkan sudah bagus untuk Ibu Gege cara mengapelnya, tapi lebih baiknya lagi Ibu Gege mengapelnya mengarah, jadi Ibu Gege-nya jalan ke belakang sambil mengapel, daripada kalau Bu Gege mengapel seperti tadi nanti tidak terlalu bersih gitu. Coba Bu Gege mempraktekkan seperti yang tadi saya suster lakukan. Oke, cukup. Terima kasih Bu Gege, luar biasa sekali untuk antusias Bu Gege setelah kita mereview kegiatan kemarin. Terima kasih banyak antusias Ibu Gege. Ibu Gege hari ini luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Gege hari ini luar biasa sekali antusias. Permisi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Gege. Pak Mantri boleh duduk? Ya boleh. Terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Lumayan. Puji Tuhan ya. Kemarin kita sudah latihan. Ibu masih ingat kemarin kita latihan apa? Masih. Kita latihan apa kemarin Ibu? Mengepel. Ibu masih bisa praktek? Silakan Ibu Gege. Oh ya, sudah bagus ini, mantap. Terima kasih. Kita berlanjut ke kegiatan atau latihan yang berikut. Seperti kemarin Ibu bilang Ibu juga suka membersihkan alat makannya. Nah, hari ini coba Pak Mantri mau lihat
Kira-kira Ibu cara membersihkan alat makan seperti apa? Pak Mantri mau lihat, coba Ibu praktek bagaimana cara membersihkan. Sudah? Oh, ya, Ibu Gege sudah melakukan cara membersihkan alat makan, tetapi ada cara yang lebih bagus lagi dan mungkin lebih bersih. Nanti Pak Mantri boleh kasih contoh nanti cara membersihkan alat makan yang benar supaya lebih bersih lagi. Ya, jadi yang Ibu lakukan tadi sudah benar, tetapi masih mungkin hasilnya nanti lebih bagus kalau kita pakai cara yang kita Pak Mantri ajar nanti. Bisa Bu ya? Nah, oke. Sekarang begini Bu. Jadi kalau kita membersihkan alat makan yang sudah kotor itu, yang pertama kita siapkan adalah misalnya ini diisi air, terus nanti diisi sabun, dicampur air sedikit, nah, digosok-gosok atau diremas-remas supaya dia berbusa. Nah, terus yang kotor-kotor itu dibasahin. Misalnya di sini ada air mengalir, dibasahin, terus kita pakai sabun, gosok dulu semua pakai sabun. Nah, baru kita spul di air yang mengalir kalau bisa, kalau tidak ada baskom 2. Setelah itu baru kita keringkan dengan lap bisa, dengan tisu bisa, seperti itu. Itu hasilnya lebih begini. Tadi latihan membersihkan alat makan itu, nanti Ibu masukkan lagi di jadwal hariannya Ibu. Jadi mungkin kemarin membersihkan rumah, mengepel, menyapu sudah masuk di jadwal kegiatan harian Ibu. Membersihkan alat makan pun dimasukin supaya itu terjadwal dan Ibu lakukan setiap hari. Hari ini dulu Bu, kira-kira bisa. Terima kasih. Nah, saya pamit untuk hari ini cukup, terus nanti pertemuan sebelum. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Gege. Gimana perasaannya hari ini Bu Gege? Luar biasa, harus selalu baik, harus selalu semangat. Jangan putus asa seperti yang lalu-lalu lah, pokoknya harus lebih semangat dari hari ini. Ini praktekkan kembali bagaimana cara menyapu yang kemarin suster ajarkan yang baik. Wah, luar biasa sekali Bu Gege, semakin pintar. Kalau untuk cara mengepel yang baik gimana kemarin yang sudah diajarkan? Luar biasa sekali Bu Gege. Bagaimana cara mencuci alat makan yang kemarin telah diajarkan? Oh, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi semakin rajin ya. Sekarang dia pintar menyapu, pintar mencuci piring. Wow, luar biasa. Ini yang suster pegang untuk obatnya Ibu Gege. Ibu Gege harus cek kembali obat-obatnya. Bagaimana sih perasaan Ibu Gege hari ini setelah kita mau review kegiatan kemarin sampai belajar cara mengkonsumsi obat yang baik? Baik, suster. Oke, hari ini luar biasa sekali. Untuk peninggalannya luar biasa. Pokoknya Ibu Gege suster mungkin main izin balik ke ruangan. Ibu Gege hari ini luar biasa sekali. Ibu Gege kegiatannya suster mungkin izin. Terima kasih banyak ke ruangan.